Sobat Asisi pasti tahu, Asisi Channel adalah kanal yang mengangkat kisah candi dan sejarah klasik Nusantara. Namun, di beberapa video lalu, kami memutuskan menceritakan untold stories atau kisah di balik layar saat kami meliput candi-candi di berbagai daerah. Kini, giliran kami membagikan kisah unik Sobat-Sobat Asisi di Candi Nusantara. Mulai dari yang lucu, mengharukan, menantang nalar, hingga meremangkan bulu roma. Yuk, kita mulai. Halo Sobat Asisi, jumpa lagi dengan saya, Asisi Suharyanto. Dan saya Selvia Hana di segmen baru Asisi Channel, Untold Stories. Berawal dari video Untold Story yang dibuat dalam rangka merayakan ultah kedua Asisi, kami pun berpikir, kenapa gak kami angkat juga kisah-kisah Sobat Asisi saat mengunjungi candi? Nah, begitu kami umumkan di community dan juga di IG Asisi Channel, responnya luar biasa. Dan dari situ kami menghimpun berbagai kisah yang membuat kami tertawa, terharu, bahkan merinding ya. Tanpa berpanjang kata, mari kita simak. Sapaan dari Arca Misterius. Nah, kisah pertama kita dikirim oleh Mas Darajatya dari akun IG Artiat. Halo Mas Asisi, mau sedikit berbagi pengalaman. Kisahku tentang Candi Sewu di utara kompleks Candi Prambanan. Meskipun aku warga Jogja, aku baru 3 kali masuk Candi Prambanan. 2 kalinya kebetulan membawa turis asing. Pada tahun 2017, aku pertama kalinya nge-guide turis. Lebih tepatnya guruku dari Jepang. Aku ajak menjelajah seluruh kompleks dan aku bilang kalau di Candi Sewu ada patung Buddha yang besar sekali dan begitu cantik. Aku yakin ingatanku mengatakan kami melihatnya bersama-sama. Lalu, baru saja kemarin, aku ke sana lagi membawa turis dari Mesir. Tapi ternyata arca Buddha tersebut tidak ada. Hanya terlihat bekasnya saja. Waktu berpapasan dengan tour guide ofisial, aku bertanya, kemana arca Buddha yang ada di sini, Pak? Padahal cantik banget loh. Tapi beliau menjawab, arca di sini sudah hilang, bahkan sebelum 1932, Mas. What? 1932? Saya hanya terdiam, Mas, speechless. Karena ingatan visual itu begitu kuat dan detail. Arca perunggu Buddha berdiri 2 meter, lebarnya hampir 3 meter. Lah, yang dulu saya lihat itu apa? Wow, pengalaman yang luar biasa. Ini merinding loh saya. Tapi memang selain mistis, sebenarnya ada satu hal lain juga nih Mas Asisi yang melekat biasanya pada candi-candi kita. Apa itu? Yaitu mitos. Nah, betul, mitos. Pacaran di candi bisa bikin putus. Nah, kisah kedua ini datangnya dari Mbak Anggi Susilawati. Ini melalui email. Nah, ceritanya begini. Waktu itu saya lagi mudik dan rencana mau ke Prambanan, Mas Asisi. Pacar saya mau ikutan. Kebetulan dia habis dari Merbabu. Kayaknya pendaki ya ini ya. Pendaki. Ketika kami ketemu bule sebelum ke Prambanan, bule bilang, "Kamu yakin mau jalan sama pacar ke sana?" Si Mbak Anggi ini jawab, "Ya bule, kenapa?" gitu. Loh, kata si bulenya ya, ada mitos loh. Kalau pasangan yang ngedate di sana bakalan putus. Ini sering banget kita denger ya. Betul. Nah, saya dan pacar saya itu lihat-lihatan. Lalu kami pun bilang, Bismillah aja bule. Gitu. Nah, kami tidak terlalu memikirkan hal tersebut Mas Asisi dan sibuk menikmati pemandangan candi. Alhamdulillah mitos itu tidak kejadian karena pacar saya sekarang udah jadi suami saya dan pernikahan kami sudah 7 tahun and still counting. Wow. Oke. Selamat ya untuk 7 tahun pernikahannya. Nah, kisah selanjutnya ini dikirim oleh Mas Dimas Dwi Kurnia melalui email ya. Perkenalkan, nama saya Dimas. Sewaktu masih kuliah di jurusan ilmu sejarah di Jogja, saya sering mengunjungi candi di sekitaran Jogja bareng pacar. Salah satunya Candi Plausan. Karena kita sejurusan, jadi sama-sama senang ke tempat-tempat bersejarah. Oh, sekaligus pacaran. Sama seperti kita dulu ya.
Mitosnya, jika ke Candi Pelausan bareng orang terkasih, maka hubungan akan langgeng sampai kakek nenek. Apalagi kita sama-sama tahu gimana kisah mitos di candi ini. Tapi apa daya, mitos hanyalah mitos. Hubungan kami tetap pedat, Mas, selepas kuliah. Dulu malah seorang teman bilang ke Candi Pelausan bisa bikin pasangan putus. Ternyata kejadian pada diri saya. Terima kasih Mas Asisi sedikit mendengarkan curhatan dari penonton setiamu. Wah, ikut sedih juga ya dengarnya ya. Tapi memang Candi Pelausan ini memang mitosnya demikian. Bagus ya, karena dikaitkan dengan kisah cinta antara Rakai Pikatan dan Pramodawardhani, yang mana mereka itu berbeda agama, tapi bisa bersatu dan kemudian melahirkan banyak candi besar. Dan ini sebenarnya sudah pernah kita bahas juga ya. Betul. Secara khusus. Nah, teman-teman bisa klik nanti kisahnya pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, sebenarnya yang mengunjungi candi nggak cuma turis dan orang pacaran, tapi ada juga belusuker candi. Nah, biasanya belusuker ini dari kalangan pecinta sejarah atau pecinta cagar budaya. Jadi mereka senangnya tuh belusukan ke candi-candi yang terpencil dan jarang dijamah manusia. Belusuker candi dan segala resikonya. Kisah berikut ini berasal dari Mas Teddy Pitrasari dari akun IG @teddypitrasari. Ceritanya begini, Mas Asisi. Pernah saya belusukan untuk mencoba mencari sebuah situs marginal di area Prambanan. Namanya Candi Singo. Oh, oke. Kita belum pernah dengar juga nih. Iya, belum pernah dengar. Nah, setelah sampai, saya muter-muter kampung, tapi kok minim sekali ya temuan komponen candi. Padahal dari data Belanda, Candi Singo merupakan salah satu candi yang eksotik dengan arca singa yang mirip dengan Candi Ngawen di Muntilan. Oh iya, Kita saya pernah pernah ya? lihat ya, kita pernah. Saya coba bertanya pada setiap penduduk sepuh yang saya temui untuk menggali gimana sih ceritanya desa ini dinamai Desa Candi Singo. Salah satu penduduk yang saya temui kemudian bertanya seperti ini. Mas, namanya siapa dan asalnya dari mana? Kok saya baru lihat? Maaf nih, saya banyak nanya karena beberapa hari kemarin pisang saya hilang sepandan. Bisa diduga nggak? Oh alah, usut punya usut, ibu itu curiga. Sayalah yang mencuri pisang itu. Mungkin karena penampilan saya agak-agak gimana gitu. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman juga yang sama serunya terkait belusukan candi, silakan kirim ke kami. Ke email ini ya, sobat.asisi@gmail.com atau melalui DM Instagram Asisi Channel. Nah, kisah berikut ini adalah kisah yang agak menyeramkan ya. Kisah ini dikirimkan oleh Mas Oki Nur melalui email. Halo Mas Asisi, saya dari komunitas pelestari dan pecinta cagar budaya di Kediri Raya. Nah, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, saya dan seorang teman baru bisa melihat penampakan Candi Gedok di Blitar dari dekat. Setelah sebelumnya mampir ke Candi Meleri dan Gunung Pegat Serengat. Sebenarnya sih gak ada tanda-tanda apapun yang ganjil di lokasi. Namanya juga masih siang sekitar asar. Waktu itu kami berdua asik dengan pengamatan masing-masing. Kami mengamati besarnya yoni, melihat artefak yang dipajang di etalase, dan lain-lain. Lalu teman saya tiba-tiba nyeletuk, "Gak ada toilet ya di sini?" "Ya gak ada," jawabku. Sekonyong-konyong temanku langsung saja menuju saluran irigasi di samping candi. Ya sebenarnya sih agak jauh dari area candi. Saya sibuk ambil video di beberapa titik dengan sedikit narasi. Setelah temanku selesai buang air kecil, kami bergegas kembali meneruskan belusukan ke Candi Penataran dan museum. Keburu sore soalnya nanti tutup, pikir kami. Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing tanpa kendala apapun. Tapi anehnya, besok teman saya ujuk-ujuk WA meminta pertanggungjawaban dari saya. Ternyata dia gatal-gatal parah, garuk-garuk terus sampai membekas seminggu lamanya. Waduh. Dan anehnya juga, video yang saya ambil tidak ada suaranya. Padahal saya sudah bertahun-tahun ikut belusukan sampai ke gunung pun alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Mungkin penunggunya jengkel kali ya. Kayaknya. Tapi Candi Gedok sendiri memang cukup unik ya. Tempatnya itu kan berupa punden dengan sebuah pohon beringin yang cukup besar. Nah, kami sendiri pernah membahas tentang Candi Gedok pada link di atas atau di deskripsi. Candi, saksi bisu berbagai prank. Nah, kisah berikut ini berasal dari Mbak Oya dari akun IG Oya Namiku. Mas Asisi, saya cinta banget sama yang jadul-jadul, terutama candi. Sama ya kita.
Nah, pas kakak ngajak ke Jogja, tentulah saya request sowan ke candi. Nah, sang kakak ini biasanya males. Tapi kok tumben saat itu dia dengan semangat gitu mau diajak ke situs Ratu Boko. Usut punya usut, rupanya sang kakak ada acara temu mantan. Oh, jumpa kangen. Ada modus ini ceritanya. Modus. Dan tempatnya jelas cocok ya kalau ke candi yang sunyi. Milihnya pas hari kerja lagi, makin sepi dong. Jadi obrolan mereka cuma didengar para arca yang membisu. Aman. Lantas bagaimana dengan nasib saya? Akhirnya saya keliling candi sendirian, selfie sendirian, berdamai dengan keadaan yang sejatinya memang sendiri. Oh, ya. Masih seputar prank, ini ada kiriman dari Mas Rizal Ardiansyah dari akun IG Rizal Tri. Mas Sisi, saya mau berbagi pengalaman lucu di candi. Kurang lebih di tahun 2011-an, saya PDKT sama cewek asal Bangkalan ketika kuliah di Jombang. Saat itu saya ajak dia ke kolam segaran, Pendopo Majapahit, Candi Bajang Ratu, dan Candi Tikus karena lokasinya berdekatan. Pas di Candi Tikus, saya ngomong ke dia dengan agak sok tahu bahwa Candi Tikus dulunya adalah tempat mandi para putri di Kerajaan Majapahit dan dipercaya bisa bikin wajah cerah dan awet muda. Saya minta dong dia untuk mencoba cuci muka dengan air candi. Dan dengan polosnya dia menurut. Padahal waktu itu air di Candi Tikus berwarna hijau dan keruh. Iya, aku tahu. Alhasil, kami tertawa terpinggal-pinggal selama perjalanan pulang. Setelah kejadian itu, dia lebih teliti membaca keterangan yang ada di situs-situs peninggalan kuno. Dan alhamdulillah, cewek itu sekarang sudah jadi istri saya. Oh, nggak kapok dia. Itu memang penting sih, makanya harus baca ini ya, plang dan yang lebih dan yang lebih penting lagi tuh nonton video sih sebelum ke candi. Agar tidak diprank orang di candi. Bule yang main tembak. Nah, ini kiriman dari Mbak Laifa Mailina dari akun IG Laifa Mai. Malam Mas Asisi, aku fans Asisi Channel nih karena sama-sama candi lover. Aku ada cerita menarik nih. Kebetulan saya dan suami dulu bisa deket karena kami sama-sama pecinta situs dan watu candi. Kami juga tergabung di satu komunitas namanya Dewa Siwa di Kabupaten Semarang. Nah, suatu ketika kami ke situs Ratu Boko karena penasaran nih, dulu katanya istananya Roro Jonggrang. Iya. Di sana kami ketemu sama bule dari Belanda katanya. Karena situs lagi sepi dan cuma ada dia seorang, aku minta tolong ke dia untuk fotoin kami berdua. Pas foto cekrek, kelihatan kami kan agak-agak canggung gitu ya. Si bule nanya apa kami pacaran? Tapi nih laki di samping saya diem aja karena pada saat itu memang hubungan kami belum ada statusnya. Oh iya, bisa kebayang ya situasinya. Oke, saya paham Mbak. Nah, terus bulenya tiba-tiba ngomong ke saya, mau nggak kamu jadi pacar saya? Serius? Ini ditembak, langsung ditembak ya. Gila, gini. Sontak Pak suami, nah yang waktu itu belum masih hubungan tanpa status itu ya, langsung merah mukanya dan terlihat memendam amarah Mas. Dan itu cerita yang nggak terlupakan dalam journey candu-candi kami. Wah menarik ini, main tembak aja ya. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan mengungkap cerita lainnya yang tidak biasa mengenai candi. Benarkah ada penunggu yang tak kasat mata di candi, termasuk hewan-hewan magis yang mencoba berinteraksi dengan manusia? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Instan karma rame-rame. Nah, kisah berikut ini dikirimkan oleh Noyan Algen dari akun IG Noy Algen. Halo Mas Asisi sekeluarga, mau cerita sedikit saja mengenai pengalaman saya bersama adik dan bapak saat mengunjungi situs Ratu Boko. Saat itu tahun 2015-an, saya dan adik saya diajak bapak ke situs Ratu Boko. Sesampai di sana, bapak menekankan ke kami untuk menjaga sikap. Setelah puas berkunjung dan berjalan menuruni tangga teras, adik saya tersandung batu candi dan jatuh hingga lututnya berdarah. Melihat adik saya jatuh, orang-orang berpakaian putih yang agaknya hendak beribadah dan satu turis mancanegara malah menertawakan adik saya. Namun, bapak saya menggendong adik saya dan mengajak saya pergi. Belum jauh kami berjalan, tiba-tiba ada suara ramai dan teriakan. Ternyata rombongan dan turis mancanegara tadi jatuh berguling-guling sampai tangga bawah.
Entah apa penyebabnya, namun samar-samar saya mendengar bapak nyeletuk, "Ah, karma itu." Kini saya paham, sikap harus dijaga di tempat yang disucikan. Segala tindakan pasti ada karmanya, dan kesucian suatu tempat mungkin memberi dampak yang lebih cepat dan kuat sebagai upaya Tuhan menyadarkan kita atas kesalahan yang menyakiti perasaan sesama. Tapi menurut teman-teman ada nggak sih penjelasan lain dari peristiwa ini? Coba share di komen ya. Akibat bertelanjang kaki di candi. Nah, kisah ini dari Mas Tegar Andito via komen YouTube. Nah, Mas Asisi, saya ada pengalaman menarik nih saat ke Candi Gunung Wukir. Waktu itu jalan becek, saya pakai sandal jepit naik bukit. Oke. Di tengah jalan saya terpeleset, untungnya nggak sampai jatuh, tapi sandal saya putus talinya. Nah, memang jalur ke Gunung Wukir ini kita udah pernah ke sana juga. Betul. Memang agak off-road gitu ya. Kan jalannya masih dari tanah ya. Benar, dan melalui agak hutan-hutan gitu. Jadi ya wajar sih kalau ini sampai bisa terpeleset kemudian putus talinya. Nah, akhirnya saya lanjut jalan bertelanjang kaki. Kebetulan saya pakai baju dan celana warna hitam. Oh, dari hitam ketemu hitam, dari atas ke bawah hitam gitu ya. Nah, sampai di atas saya lihat ada beberapa orang warga yang sedang berbincang dengan security candi. Saya lalu menyapa mereka. Anehnya, awalnya mereka santai aja, tapi setelah saya sapa, sikap mereka jadi sangat sopan sama saya. Wow, kenapa ya? Nah, semuanya menyalami saya seolah-olah saya orang penting. Wah, tak berapa lama beberapa warga tadi pamit pulang. Lalu saya ngobrol sebentar dengan satpamnya seputar sejarah dan cerita singkat tentang candi sambil mengisi buku tamu. Ternyata setelah ngobrol, satpamnya ngomong kalau tadi saya dikira paranormal yang mau ritual di Candi Gunung Wukir. Gara-gara ke candi, auto ganti profesi. Nah, ketika ke candi, mungkin kita nggak hanya bertemu paranormal, tapi juga yang berikut ini. Hewan-hewan misterius di candi. Kisah ini dari Linggar Herlintar via komen YouTube. Saya mengalami sesuatu yang agak magis saat mengunjungi situs Kumiter di Mojokerto, Mas Asisi. Pas saya mau balik, di situs selatan makan umum, saya dihinggapi burung pipit tepat di pundak saya. Burung itu saya pegang, nggak terbang. Saya coba lepaskan, dia juga nggak mau terbang. Dengan ikhlas, dia saya bawa pulang. Selang beberapa hari kemudian, saya lepas liarkan di sekitar rumah. Akhirnya dia mau terbang. Oh, kayaknya pengirim kisah ini tuh memang orang baik ya, makanya burung pun senang dekat. Nah, terkadang hewan itu mendekati kita untuk membantu. Seperti yang dialami oleh Mas Sobat The Bros. Jadi ini cerita yang dikirim ke kami via komen YouTube. Nah, ceritanya kayak gini. Pernah Mas setelah lihat video Asisi Channel waktu meliput penderitaan Cabean Kunti, ini di Boyolali ya, langsung aku dan kawan cus meluncur ke sana. Sampai di sana juga pas waktu maghrib. Nah, setelah sholat sebentar, akhirnya kami lanjut menuju Sendang Penguripan. Setelah makin malam jam 19, ternyata makin gelap. Ya iyalah, jam segitu udah gelap pasti. Kami jadi nggak tahu arah dan tidak menemukan lokasi sendangnya. Entah kenapa, tiba-tiba ada petunjuk dari daun yang bergoyang sendiri. Padahal sekelilingnya nggak ada yang goyang. Dan anehnya lagi nih, ada kunang-kunang di sana juga yang seolah muncul dan memandu kami ke lokasi sendangnya. Serius? Setelah sendangnya ketemu, kunang-kunang itu muter di atas sendang, terus pergi. Wow, apa itu ya? Nah, sebenarnya daun yang bergoyang sendiri itu ada penjelasan ilmiahnya, yakni adanya angin yang sangat lemah sehingga kita tidak bisa merasakan, tapi mampu menambah frekuensi vibrasi pada daun itu. Oh, istilahnya osilasi. Osilasi, betul. Yeah. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu penderitaan Cabean Kunti itu seperti apa, kami pernah membahasnya pada tautan di atas atau di deskripsi. Ada satu lagi kisah yang menarik nih, dari Mbak Sylvia Agatha via IG Sylvia Agatha. Nah, ceritanya, sejak kami tiba di Candi Suku, kami melihat seekor elang Jawa terbang rendah. Kami pun sembayang, karena tujuan kami ke sana memang untuk ziarah. Kami datang dari Bali dan ingin merayakan Galungan di Prambanan, namun menyempatkan diri mampir ke beberapa candi yang kami temui di sepanjang jalan. Dari Candi Suku, kami ke Candi Ceto, dan di sana kami melihat elang, mungkin elang yang sama, terbang di atas kami. Kami merasa beruntung bisa melihat sebuah kebetulan yang agak langka. Kalau Candi Suku sendiri pernah kami bahas ya, pada link di atas atau di deskripsi.
Nah, sebenarnya ya masih berkaitan juga dengan Candi Suko. Ini ada lagi satu kisah yang agak bikin kita merinding juga. Adi Kodrati di tengah project. Nah, kejadian berikut ini dikirimkan oleh April Wicaksono via YouTube. Saya pernah mas, saat itu saya sedang melakukan studi untuk tugas akhir perkuliahan seni rupa di 3 candi Jawa Tengah, yaitu Candi Suko, Ceto, dan satu lagi Ketek. Di sana saya fokus mengamati ornamen dan relief di setiap candi. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk membuat lukisan terakhir saya sebelum sidang tugas akhir dengan judul Tantra. Wah. Di sini saya mengalami sesuatu yang bisa dibilang mistis. Selama saya melukis lukisan terakhir, saya selalu ditampai sosok perempuan seperti putri yang memakai ornamen kerajaan. Hingga tanpa sadar, lukisan saya pun sedikit banyak menggambarkan sosok ini. Beliau ikut menemani saya melukis sampai selesai. Saya juga sempat jatuh sakit. Lucunya, pas lagi sidang tugas akhir, dosen penguji saya langsung tahu kalau di antara 7 karya saya, lukisan berjudul Tantra ini yang paling powerful. Katanya ada aura berbeda. Bahkan di sidang tugas akhir, saya bukannya presentasi, malah jadi sesi cerita horor. Sekarang lukisan tersebut diminta oleh pihak kampus untuk dijadikan arsip dan dipajang di lobi gedung fakultas saya. Wah, serem juga sih, serem juga. Tapi betul. Mantap juga ya. Akhirnya pasti A ini. Tapi ngomong-ngomong, kira-kira makhluk itu apa ya yang menemani dia waktu melukis? Wah, kalau saya sih nggak bisa berkomentar apa-apa sih. Nah, kalau menurut Sobat Asisi, apa tuh? Nah, ini ada juga nih pengalaman seperti ini, namun di candi berbeda. Nah, ini dari Mbak Linda Nursanti dari akun IG Semut Merah Kecil. Nah, ceritanya begini. Mas Asisi, suatu ketika saya ada keinginan untuk bikin animasi dari kisah fabel di Candi Penataran. Dan alhamdulillah terkabul. Namun baru kali ini saya merasakan bikin project di candi kok banyak banget cobaannya. Wah, kira-kira apa ya? Salah satunya kamera error saat merekam candi. Waktu menjauh normal, dibawa mendekat error lagi. Akhirnya saya minta bantuan penjaga candi untuk permisi ke leluhur di candi. Malamnya saya jadi punya pengalaman baru, membawa dupa dan bunga ke petirtaan. Gak tahu kenapa, hawanya damai banget, gak serem seperti yang aku bayangkan. Wow. Menariknya, asap dupa yang ada di depan penjaga candi itu seperti bergerak, seakan menyambut kami satu persatu. Serius? Dan gerakan asapnya itu tidak abstrak. Jadi aku cek di Google, ternyata ada dewi yang menjaga petirtaan. Dan aku pikir mungkin itulah wujud dari sang dewi. Suamiku yang pada saat itu juga ikut, kebetulan cukup peka dengan hal-hal mistis. Dan aku bertanya, apakah dugaanku itu benar? Apakah asap yang berbentuk nggak abstrak itu tuh sebenarnya dewi gitu? Ternyata dia mengiyakan. Wow. Langsung merinding aku gitu. Nah, kami pernah menelisik sih Candi Penataran ini dan kami mendapat keterangan dari juru pelihara di sana bahwa ada beberapa titik yang memang ada penunggunya. Namun, yang terpenting adalah kita tetap menjaga sikap, tetap sopan dan baik di tempat-tempat yang memang sakral. Saya yakin pasti banyak teman yang punya pengalaman mirip-mirip atau ya pengalaman yang seperti ini gitu. Coba ya teman-teman silakan kirimkan ke sobat.asisi@gmail.com atau ke DM IG Asisi Channel supaya mungkin kalau kita ngadakan lagi segmen kayak gini cerita teman-teman bisa kita bacakan. Bingkai indah persahabatan. Nah, kisah berikut ini sebenarnya sangat mengharukan. Ya, dikirim oleh Tian A dari akun IG Ikitian 12. Selamat pagi Mas Asisi, mau ikutan share pengalaman bercandi. Candi yang paling berkesan dari sekian banyak tempat yang kami kunjungi adalah Candi Suko dan Ceto. Semenjak dari perjalanan di sana hingga perjalanan pulang, ada kesan yang luar biasa. Sepanjang jalan kami berdiskusi soal rupa dan asal-usul candi ini. Wah, itu pasti seru sekali ya diskusinya. Banyak opini yang muncul dari pengetahuan kami berempat ataupun opini dari luar, karena salah satu dari teman kami adalah indigo. Hal kedua yang meninggalkan kesan mendalam adalah salah satu dari kami yang paling kanan, paling muda, dan paling besar telah dipanggil Sang Pencipta. Ini belum genap 30 harinya dan kami sangat kehilangan karena ternyata perjalanan itu adalah kali terakhir kami bersama-sama berburu candi dan mencari jati diri. Ikut berduka ya Mas untuk sahabatnya yang telah pergi. Namun paling nggak ada memori indah ya yang berkesan ketika bersama-sama di Candi Suko Betul. dan Ceto.
Ada banyak alasan kita mencintai candi. Bisa karena nilai sejarahnya, muatan mitos dan mistisnya, atau memori yang kita punya saat kesana dengan orang terkasih. Namun apapun itu, kita bisa sepakat, candi memuaskan kerinduan kita akan masa lalu. Di tengah berbagai masalah hidup, kesulitan ekonomi, ancaman terorisme, intoleransi dan korupsi, serta perubahan iklim, semoga candi menjadi oase, tempat kita bersandar sejenak dan menyerap kebijaksanaan dari masa silam.